Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Kemudian melanjutkan pada pembahasan sebelumnya sekarang, yaitu as-sholatu 'alal mayyit, itu sholat atas jenazah. Baik yang sholat jenazah itu 4 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, ataupun yang nanti 9 rakaat. Karena biasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sholat jenazah yang bilangannya itu 4 rakaat. Ini yang biasa dilakukan. Padahal kalau kita melihat dan merujuk kepada hadis, sholat jenazah itu kadang-kadang Nabi melakukannya ada yang 4 rakaat, 5 rakaat, maksudnya 5 rakaat, 4 kali takbir, yaitu 5 kali takbir, atau mungkin 7 kali takbir, atau bahkan 9 kali takbir. Maksudnya seperti itu. Kadang-kadang Nabi melakukannya seperti itu. Jadi hukmuhu, itu hukum sholat jenazah sekarang. Minal muttafaqin alaihi baina a'immatil fiqhi, sepakat kalangan ulama madhab ahli fikih, anna sholata 'alal mayyit fardu kifayah. Sepakat, tidak ada perselisihan kalau terkait masalah hukum ini, baik di kalangan semua ahli fikih, kalangan ulama-ulama dulu sepakat kalau seandainya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana yang kita pahami, yang namanya fardu kifayah itu yaitu kalau suatu saat kemudian satu wilayah tidak menjalankannya atau tidak menunaikannya, maka kemudian terkena dampak dosa seluruhnya. Misal contoh, kalau suatu saat ada orang mati kemudian di satu kampung, tapi kampung itu kemudian tidak menyolatinya padahal jenazahnya itu seorang yang muslim, maka dosanya itu menimpa kepada seluruhnya. Sebagaimana hal ini juga banyak dan seluruh kaum muslimin telah sepakat, hampir-hampir seluruh kaum muslimin hari ini juga sepakat terkait masalah pelaksanaan sholat jenazah adalah hukumnya fardu kifayah, sudah sepakat. Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim dengan Abi Hurairah, riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, anan Nabi, sungguhnya Nabi kana yu'tad birajulin, pernah didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki al-mutawaffa, yang meninggal tetapi kemudian dia memiliki hutang. Pernah didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang meninggal tapi dia kemudian memiliki hutang. Fasala, lantas kemudian Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, hal taraka lidainihi fadla, apakah jenazah itu memiliki harta benda yang ditinggalkan yang nantinya bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya? Kata Rasulullah seperti itu. Lantas fa in khuddisa annahu taraka wafa'a, ketika kemudian diberitahu kepada Nabi kalau jenazah itu memiliki harta benda
yang bisa untuk membayar hutangnya, atau ada yang mau menanggung dosa atau menanggung hutang-hutang si mayit, fasolla, maka Nabi kemudian menyolatkannya. Tapi jika kemudian tidak ada yang menanggungnya dan si mayit itu tidak memiliki harta yang ditinggalkan untuk membayar hutang, maka Nabi tidak ikut menyolatkannya, tapi memerintahkan kepada kaum muslimin, shollu ala sahibikum, sholatlah, yaitu sholatlah kalian, sholatkanlah, yaitu sahabat kalian itu yang meninggal. Ini Rasulullah. Kalau Rasulullah kepada jenazah yang masih memiliki hutang dan dia tidak memiliki harta yang bisa untuk menunaikannya, atau kemudian dia tidak ada yang bertanggung jawab untuk menunaikannya, maka Nabi tidak mau menyolati, tapi menyuruh sahabat menyolati. Ini kan menunjukkan satu sisi berbahayanya terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah itu. Makanya kalau bisa, biasanya para ahli waris atau sahibul musibah, tatkala jenazah hendak dibawa ke pemakaman, diumumkan biasanya, karena menunjukkan supaya jelas duduk permasalahan hukumnya. Monggo bagi yang punya tanggungan kepada si mayit, silahkan hubungi keluarga si mayit. Biasanya kan seperti itu kalau di kampung-kampung, karena tujuannya seperti itu, tujuannya seperti itu. Itu di sana menunjukkan terkait masalah satu dalil sekaligus, yaitu sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Sampai Rasulullah berbicara, sholatlah kalian kepada sahabat-sahabatnya, yaitu sholatlah kalian, yaitu atas jenazah dari sahabat-sahabat kalian yang meninggal. Rasulullah berbicara seperti itu menjadi landasan dasar hukum bahwa sholat jenazah termasuk bagian dari bentuk hukumnya fardu kifayah. Dan berikutnya, hudud-duha, keutamaan sholat jenazah. Tadi hukumnya, sekarang keutamaannya. Bahwa al-jamaah itu telah meriwayatkan al-jamaah. Berarti kalau menyebutkan al-jamaah berarti Bukhari, Muslim, yaitu Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud meriwayatkan semuanya sekaligus Ahmad. Ini jamaah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabi sesungguhnya Nabi, qala, berkata Nabi, man tabi'inga janazata wa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'inga hatta yufarigha minha falahu qiratani. Barang siapa yang mengiringi jenazah menuju yaitu ke pemakaman, Rasulullah, dan dia juga sekaligus menyolatkan jenazah itu, maka pahalanya 2 qirat. Sampai kalau takziah yaitu kepada sesama muslim, panjenengan datang, panjenengan ikut menyolati, sekaligus panjenengan ikut mengantarkan menuju ke pemakaman, maka panjenengan dijanjikan di dalam hadis ini mendapatkan 2 pahala, yaitu 2 qirat. Faman tabi'aha hatta yufarigha minha, maka barang siapa yang mengikutinya dan sampai kemudian betul-betul menyelesaikannya, sampai betul-betul jenazah itu dimakamkan betul-betul, maka untuknya adalah pahala 2 qirat. Asharahuma, maka pahala 1 qirat itu yang paling kecil, mislu Uhud, sebesar Uhud. Berarti entuk pahala 2. Yang paling kecil di antara 2 itu sebesar Uhud. Berarti pahalanya gede ya. Ini jadi ya Gunung Uhud ya. Gunung Uhud. Ini kalau disebutkan di dalam hadis Nabi. Ahaduhuma, pahala yang lain atau yang lainnya itu adalah semisal, yaitu Uhud. Maksudnya di sini adalah gunung. Masya Allah pahalanya. Ini kalau kita sampai mengikuti jenazah, mengikut menyolati sampai kemudian menguburkannya. Mulanya kalau bisa, kalau di kalangan kaum muslimin sing sudah menjadi akrab, kawan atau sahabat, teman ngaji, teman duduk majelis taklim, kalau kemudian kita diberitakan meninggal, ya paling tidak kita datang menyolati dan sekaligus ikut mengantarkan menuju ke pemakaman, karena pahalanya besar. Di samping itu sebagai bentuk empati sama muslim.
Dan yang berikutnya setelah mereka dikuburkan dan kemudian kita pulang, kita tetap mendoakannya sampai kemudian kita mati juga. Ini kaidahnya seperti itu, karena tujuannya satu, di antara kaum muslimin dengan muslim lainnya seperti satu tubuh, di antaranya bentuknya seperti itu. Kemudian berikutnya syurutuha, sekarang syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat jenazah. Sholatul jenazah yatanawwaluha lafdhu sholati. Sholat jenazah itu telah tersaji seperti sholat-sholat pada umumnya berbicara masalah syaratnya. Syarat sholat jenazah ya sama seperti syarat sholat tatkala panjenengan sholat biasa atau sholat fardu atau sholat yang lain selain sholat jenazah. Wa istaritu fiha syurut, maka kemudian hal itu disyaratkan pula. Apa yang disyaratkan di sholat wajib, sholat sunnah, maka menjadi syarat pula di dalam sholat jenazah. Sampai seperti kemudian suci badan, suci dari hadas kecil, hadas besar, wal istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, menutup aurat, ini sama seperti persyaratan yang lain. Sebagaimana Imam Malik meriwayatkan, yaitu ngan Malik dari Nafi ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah ibn Umar, mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya, yaitu Umar dan Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda, la yusalli rajulun ala janazati illa wa huwa tahir. Tidaklah sholat jenazah salah satu di antara kalian, yaitu seorang laki-laki atas jenazah, kecuali dia dalam keadaan suci. Wa tahtalifu ngan sa'iri sholawatim mahfurudhah, yang membedakan dengan sholat fardu diantaranya adalah waktunya, atau waktu yang berkaitan dengan masalah waktu kapan kemudian kita menyolatkan jenazah. Karena menurut kemudian di sini bal tuadda fi jami'i awqati matahadarat, bahkan semua waktu itu menjadi waktu-waktu sholat jenazah tatkala jenazah itu dihadirkan, sekalipun waktunya itu kemudian bersamaan dengan waktu yang dilarang. Nek nang Islam kan ada waktu yang dilarang untuk sholat, di antaranya sholat nek posisi terbit matahari, kemudian sholat pas posisi matahari terbenam, dan yang berikutnya sholat pas ketika matahari tepat di atas kepala, tinggi di tengah-tengah kalau pas jam siang hari. Ini kan waktu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau berkaitan dengan masalah sholat jenazah, bedanya dengan sholat wajib atau sholat fardu, itu berbedanya terkait masalah waktunya. Kalau sholat jenazah seakan-akan tidak pandang bulu dengan waktu-waktu itu, semuanya bisa. Suatu saat kalau panjenengan datang jenazah ke rumah duka tepat pas posisi matahari itu tenggelam, maka pada saat itu apakah boleh kemudian menyolatkan jenazah? Boleh, karena berbeda dengan sholat fardu ketika berbicara masalah sholat jenazah. Itu seperti itu. Sekalipun ada ulama fikih yang memakruhkannya. Ada ulama fikih yang memakruhkannya, sebagian dari kalangan ulama fikih, sebagian memakruhkannya. Jika kemudian pelaksanaan sholat jenazah di waktu-waktu yang dilarang, di dalam waktu-waktu yang dilarang di dalam sholat fardu, seperti tatkala matahari tenggelam, matahari terbit, atau matahari tepat di atas kepala, itu ada ulama yang memakruhkan. Tapi secara umum, secara dalil, maka seperti ulama dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan kemudian Syafi'iyah, itu semuanya memperbolehkan, karena ini tidak terikat dengan waktu-waktu. Itu seperti itu. Dan berikutnya, sekarang arkanuha, rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat jenazah. Sekarang rukun sholat jenazah. Sholatul jenazah laha arkanun, maka sholat jenazah memiliki rukun-rukun. Tatarakabu minha haqiqatuha walau taraka minha ruknun batalat waqaman khairu mu'tadin biha syar'an. Maka yang namanya sholat jenazah juga memiliki rukun yang harus ditunaikan.
Rukun-rukun itu kalau suatu saat kemudian salah satu ditinggalkan, maka sholat jenazahnya itu tidak sah. Berarti kalau rukun itu ditinggalkan, maka sholat jenazahnya tidak sah. Atau kemudian sholat jenazahnya kalau suatu saat rukunnya ditinggalkan, maka sholat jenazahnya itu tidak sah dalam pandangan syariat. Itu seperti itu. Karena sholat jenazah itu sama memiliki rukun-rukun seperti sholat-sholat lainnya. Di antaranya rukun-rukunnya adalah satu, an-niyatu. Rukun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan agama mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah membaca firman Allah ayat tersebut, Rasulullah juga terdapat satu dalil hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan bergantung kepada niat. Oleh karena itulah dalil ini menjadi landasan dasar, niat mendasari landasan untuk mengamalkan aplikasi sholat, termasuk diantaranya adalah sholat jenazah. Tapi sebagaimana diketahui, wa innama likulli imri'in ma nawa, sungguhnya masing-masing seseorang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa taqaddama, dan sungguh telah di awal telah disinggung haqiqatun niyati, itu hakikat niat. Wa anna mahallaha, sungguhnya tempatnya niat adalah al-qalbu, di hati. Berarti niat tempatnya di hati, tidak perlu kemudian panjenengan lafadzkan seperti sebagaimana yang biasa dulu kita lakukan, karena niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Karena sebagaimana dipahami oleh kebanyakan kita dari zaman dulu, sing jenengane sholat fardu, sholat jenazah, sholat-sholat yang lain itu memiliki niatnya semuanya dulu kita lafadzkan. Padahal yang seperti itu kalau menurut kacamata dalam pandangan ilmu fikih, ternyata itu bukan sesuatu yang justru banyak dianjurkan oleh kalangan ulama fikih. Malah yang dianjurkan yaitu yang namanya niat tempatnya ada di dalam hati, bukan di lisan. Jenengan cukup hati baik sudah cukup terkait masalah niat. Dan berikutnya yang kedua adalah al-qiyamu liqadirin alaihi, itu berdiri jika dia mampu, sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Wa huwa rukunun minda jumhurin ulama, maka ini bagian dari rukun menurut jumhur ulama. Beda kalau sholat sunnah kan boleh kita dengan posisi berdiri. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kita boleh, yaitu sholat sunnah dalam kondisi setengah berdiri, kemudian setengah duduk. Maksudnya kalau 2 rakaat ya 1 rakaat berdiri terlebih dahulu, nanti 1 rakaat boleh dalam keadaan duduk. Atau panjenengan duduk ya boleh, jika itu sholat sunnah. Kecuali kalau sholat wajib harus berdiri. Tapi kalau sholat jenazah ini sama seperti sholat fardu, harus berdiri jika memang dia mampu. Mampu di sini kan ada ketentuannya, sakit, sudah tua, atau yang lain-lain. Nah, kalau dia memang sudah tua, tidak bisa berdiri dengan mapan, boleh pada saat itu dia tidak berdiri. Fala tasihu sholatu, maka tidak sah sholat seseorang atas mayit, liman sholat, untuk siapa saja yang sholat dia dalam keadaan berkendaraan, duduk tanpa alasan udzur yang dibenarkan dalam syariat Islam. Berarti tidak boleh pelaksanaan sholat jenazah dalam keadaan berkendara atau naik kendaraan dalam keadaan duduk tanpa alasan udzur. Maksud saya jenengan dikabari keluargane ana sing meninggal, tapi jenazahnya mau dikuburkan, tapi jenengan masih di Purwokerto, isi nang kereta api, jenengan terus sholat nang kereta api, sholat jenazah ya kaudi. Karena pelaksanaan sholat jenazah itu tidak boleh di atas kendaraan, harus menghadap mayit, itu seperti itu. Dan berikutnya